bika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang kami hormati Komisaris Rawat Luka Indonesia Bapak Wahyu Hidayat Eskepners FACW. Kemudian CEO Rawat Luka Indonesia, Bapak Nurs Harsa Bahtiar Zainuddin MKep, yang kami hormati Bapak Suito Eskepners, serta yang kami banggakan seluruh peserta CBWC ke-6 Rawat Luka Indonesia yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya tentang kulit, ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita nanti Bapak Ibu akan mengetahui tentang konsep anatomi fisiologi, termasuk di dalamnya yang berkaitan adalah bagaimana proses penyembuhan luka dan faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh di dalam penyembuhan luka. Oke, kita masuk materi yang pertama. Yang pertama akan kita pelajari di sini adalah terkait dengan anatomi dan fisiologi. Nah, kalau kita bicara tentang kulit, saya yakin ya kita semua sudah pernah belajar ini. Kulit merupakan salah satu organ terbesar atau paling luas yang menutupi permukaan tubuh kita. Artinya apa? Karena dia paling luas dan paling luar dan menjadi pelindung dari seluruh komponen yang ada di dalam tubuh kita, maka kulit ini memiliki struktur anatomi dan fungsi yang berbeda. Ya, secara umum yang pernah kita pelajari ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Nah, tentu saja nanti ketika kita merawat luka, ya, lapisan-lapisan ini akan berpengaruh di dalam kita memberikan treatment, ya, treatment untuk perawatan luka yang ada kaitannya nanti dengan strategi. Ya, jadi strategi bagaimana merawat luka ketika epidermis dan dermisnya sudah rusak, ya, tinggal hipodermisnya, atau mungkin epidermisnya sudah rusak, dermisnya masih sebagian masih utuh. Nah, itu tentu nanti strategi perawatan lukanya berbeda dengan grade yang lebih dalam. Biasanya kalau kita klasifikasikan ada yang grade 4, grade 5, itu ya, itu tentu berbeda dengan yang grade 1 dan grade 2. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang anatomi kulit. Oke, kalau yang kita pelajari dulu waktu masih sekolah di pendidikan keperawatan, paling luar itu disebut dengan epidermis, ya. Tengah-tengah ini disebut dengan dermis, dan yang paling bawah yang berbatasan antara dermis dengan otot itu di situ ada hipodermis atau lapisan subkutan. Ya, biasanya terdiri dari bantalan lemak. Ya, sebentar saya izin ngambil pensil dulu ya, biar mudah untuk menunjukkan bagian-bagiannya. Masing-masing bagian ini, ya, dari epidermis, dermis maupun hipodermis, ini memiliki beberapa lapisan yang spesifik. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kenapa? Karena masing-masing lapisan itu nanti dia akan mengalami proses regenerasi sesuai dengan fungsi dari masing-masing lapisan. Ya, itu dari epidermis, dermis maupun hipodermis. Contoh misalkan, di bagian epidermis itu ada lapisan namanya keratinosit. Ya, keratinosit ini sel tanduk, dia bagian paling luar yang dia akan beregenerasi sesuai dengan tahapan-tahapan nanti di dalam proses pertumbuhan jaringan pada permukaan kulit. Ya. Kemudian yang kedua ini ada dermis. Contoh yang spesifik adalah apa? Kelenjar keringat, ya, dan juga kelenjar sebaceus. Ya, kemudian ada juga di sini ada pembuluh kelenjar rambut, ya, yang dia menjadi tempat untuk tumbuhnya rambut, ya. Kemudian yang paling bawah nanti ada lapisan adiposit, ya, yang disebut juga dengan lapisan hipodermis. Kita mulai pembahasan yang pertama adalah lapisan epidermis. Ya, itu ada 5 bagian di sini. Ada stratum basal, ada stratum spinosum, granulosum, lucidium, dan juga stratum corneum. Kita bahas yang pertama.
Lapisan basal ini dikenal sebagai juga stratum germinativum. Dia memisahkan dari dermis dan membran basal. Jadi kalau kita lihat dari permukaan epidermis tadi, dia paling bawah di sini posisinya. Ya, yang saling kari ini. Yang bentuknya seperti kuboid ini, kotak-kotak ini, di dalamnya ada inti selnya, di situ disebut dengan stratum basal. Ya, ini bentuknya kuboid. Ya, dia akan terjadi proses induksi aktif secara mitosis yang lama-lama nanti juga akan membentuk sel keratin atau keratinosit. Ya, di lapisan ini juga mengandung melanosit yang memberi pigmen warna, yaitu disebut dengan melanin. Ya. Kemudian lapisan kedua di atasnya yang kuboid ini, yang bentuknya tidak beraturan tetapi dia ada tumpukan-tumpukan ini ya. Nah, ini disebut dengan lapisan spinosum. Ya, terdiri dari 8 sampai 10 lapisan sel. Di sini mengandung berbagai macam sel polihedral yang tidak beraturan, yang dia bentuknya ini akan memanjang keluar melalui desmosom, ya, dan ditemukan adanya sel dendritik pada lapisan ini. Ya, ini yang kita sebut dengan lapisan spinosum. Ya. Kemudian di atasnya spinosum, yang ini yang warna coklat ini, yang ada panahnya ini disebut dengan lapisan granulosum. Ya, terdiri dari 3 sampai 5 lapisan sel yang bentuknya seperti butiran-butiran pipih yang akan beragregasi dan berikatan dan membentuk bandel di sini ya, seperti lapisan-lapisan lonjong-lonjong begitu, di dalamnya ada inti selnya. Stratum berfungsi ini untuk merekatkan antara lapisan yang paling luar dengan lapisan di bawahnya untuk lapisan granulosum ini. Ya, oke. Kemudian di atasnya itu ada namanya stratum lucidum yang paling luar. Ya, ini bentuknya rata, mengandung protein yang disebut dengan eledin. Ya, biasanya ini lapisan paling tebal itu ada di telapak tangan dan telapak kaki. Tujuannya apa? Dia lebih tebal untuk mencegah ultrasinar terpaparnya dengan sinar ultraviolet. Jadi untuk mencegah paparan yang terlalu berlebihan. Kepentingan kita apa belajar ini? Biasanya kalau pada kondisi-kondisi tertentu, lapisan ini mengalami penebalan, Bapak Ibu ya. Biasanya yang khas itu pada orang diabetes itu kan terjadi apa? Terbentuknya kalus. Nah, ini yang paling menebal itu biasanya di sini di lapisan ini. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya mengikiskan kalus itu harus habis ini bagian bawahnya sampai ketemu yang paling bawah. Yang warnanya merah biasanya ada di lapisan dermis. Kenapa? Di atas permukaannya itu biasanya ada banyak ujung kapiler atau pembuluh darah. Yang di situ nanti akan terjadi apa? Pembentukan sel granulositnya. Ya, nanti akan terjadilah granulasi. Ya, itu. Jadi granulasi itu tumbuhnya nggak dari epidermis, justru dari dermis. Kalau dari epidermis ini yang tumbuh apa? Epitelisasi atau jaringan epitel. Yang tadi saya jelaskan terdiri dari beberapa lapisan. Nah, itu yang tadi di paling atas sendiri ada stratum corneum. Ya, tadi kan di bawahnya itu ada lucidum, di atasnya ada corneum. Ya, di sini nanti akan membentuk sisik. Jadi kalau biasanya setiap 2-3 minggu sekali kan terjadi pergantian kulit baru ya. Nah, itu disebut dengan stratum corneum ini yang dia akan mulai terkelupas dari struktur dasarnya. Ya. Oke. Jadi dari yang kita jelaskan tadi ya, tadi kan lapisannya. Sekarang kita bicara tentang selnya. Sel yang membentuk di dalam epidermis, ya di sini ada beberapa komponen. Dari yang pertama ada melanosit, melanin, keratinosit, dan juga sel keratinosit yang mengalami regenerasi secara beraturan. Ya, yang paling atas sendiri ini. Dia ada di lapisan stratum corneum, ya. Ada di bawahnya ada lucidum, ada granulosum, spinosum, di bawahnya ini ada lapisan basal. Ya. Dan di dalam ini ada sel Merkel, di lapisan basal ini ada sel Merkel. Ini gambaran secara umum. Ya, itu kaitannya dengan lapisan epidermis.
Nah, tadi yang dijelaskan di awal ada tempat tipe selnya, ada keratinosit, melanosit, Langerhans, dan sel Merkel. Sel Merkel yang paling bawah ya. Sel Langerhans ini yang di atasnya tadi, yang di bagian ini sel Langerhans. Fungsinya adalah untuk imunologi, kekebalan tubuh pada permukaan kulit. Kalau melanosit ini memberikan pigmentasi warna pada kulit. Kalau keratinosit ini merupakan sel dominan dari epidermis yang berasal dari lapisan basal yang ini nanti akan menghasilkan keratin dan lipid gitu ya. Ini biasanya proses epitelisasi sering terjadi di daerah epidermis. Lapisan kedua itu disebut dengan dermis ya. Nah, pada bagian ini merupakan salah satu struktur yang sangat vital di dalam proses penyembuhan luka karena terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan papilaris atau papiler dan juga lapisan retikularis atau retikuler. Nah, kalau papiler ini dia lebih tipis dan terdiri dari jaringan ikat longgar. Ya, kalau saya tunjukkan di gambar yang ini. Ya, kalau yang retikuler yang ini, dia lebih tebal pada lapisan retikuler dan terdiri juga dengan jaringan ikat padat. Nah, yang menarik di bagian ini itu kaya dengan ujung-ujung pembuluh darah. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, makanya proses granulasi itu lebih dominan sering terjadi di lapisan ini, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau merangsang granulasi, ya kita berikan beberapa jenis dressing yang sifatnya bisa menstimulasi proses pembentukan jaringan kolagen ya yang ada pada lapisan papiler dan juga retikuler. Makanya papiler ini tersusun dari jaringan ikat longgar yang di dalamnya terdiri dari kolagen. Termasuk pasokan pembuluh darah dalam hal ini adalah ujung-ujung kapiler darah itu kaya di daerah papilaris ini. Ya, karena kalau nekrotomi, kalau mengikis kalus itu harapannya kita ketemu yang daerah ini Bapak Ibu. Sehingga proses regenerasi jaringan bisa terjadi. Kalau nipisin kalusnya nggak ketemu jaringan ini, masih ada di daerah epidermis itu sulit untuk tumbuh. Ya, gitu. Itulah kepentingan kita belajar anatomi dan fisiologinya. Ya. Kemudian retikularis. Nah, pada lapisan retikularis ini biasanya juga terdiri dari jaring ikat padat longgar kolagen bersama, juga terdiri ada ujung-ujung pembuluh darah, dan kita temukan apa? Tambahannya. Ada kelenjar kelingat, ada folikel rambut, ada kelenjar sebasea, dan ujung-ujung saraf dan pembuluh darah ada di daerah ini. Ya, itu. Oke. Nah, selain tadi yang saya sebutkan, ya, permukaan kulit kita itu akan membentuk garis-garis pada permukaan kulit, itu ya. Disebut juga dengan Langer's line. Langer's line ini tujuannya apa? Kita pelajari Bapak Ibu ya, karena nanti akan berdampak kaitannya dengan pemasangan secondary dressing. Nah, itu ya. Contoh misalkan Bapak Ibu mau pasang hipafik. Nah, kalau tidak tahu garis arah dari permukaan kulitnya, nanti kalau masangnya salah, apa dampaknya? Secondary dressingnya itu mudah lepas dari permukaan kulit karena tidak melawan garis permukaan kulitnya. Jadi biar kenceng itu kan harus dilawan itunya cara memasang arah dari plesternya itu. Nah, nanti kalau belajar lebih lanjut di apa namanya? Di tata laksana manajemen perawatan luka lanjut, itu Anda biasanya ada ilmu namanya tapping. Ya, tapping itu juga harus memperhatikan garis permukaan kan. Pada daerah dada ini kan seperti ini ya garisnya ya. Nah, ini dia. Kalau ada luka seamami, nah seamami ya, Anda cenderung bagaimana cara masangnya? Apakah lurus kencang gini? Nanti kalau dibuat gerak begini kan otomatis apa? Bisa ketarik kan ya. Nah, makanya harus melawan dari garis lainnya ini. Bisa begini cara masangnya. Ya, atau mungkin miring begini juga boleh. Ya, itu. Seperti itu. Jadi, ini hal-hal sepele yang harus kita perhatikan ya, sehingga nanti ketika merawat luka itu ya, diri nggak mudah lepas. Ya, termasuk nanti manajemen sirkulasi dengan menggunakan metode typing. Ya. Ini contohnya ini ya. Contohnya di tangan misalkan, di tangan di paha aja yang gampang
ini ya. Di bawah ini kan seratnya begini ya Bapak ya. Ini seratnya. Nah, nanti kalau pasang misalkan ada dressing di sini, jangan begini masangnya. Nanti kalau begini masangnya, dia akan mudah lepas. Lebih baik ya arahnya begini. Ya kan ketika ditarik ini dia akan tetap kenceng testernya itu. Ya. Itu contoh-contoh sederhana yang bisa kita paham agar kita bisa memahami dengan baik ya. Nah, pada bagian dermis ini dia tersusun oleh beberapa sel fibroblast. Ya, sel fibroblast ini sangat penting ya biasanya pada tahapan pada tahapan proses inflamasi ini sudah mulai diaktifkan. Ya, sehingga harapannya apa? Proses penyembuhan bisa terjadi. Ya. Ini ada beberapa kelompok penyusun pelengkap. Ya, ada beberapa kelenjar, ada rambut, ya, yang dianggap sebagai pelengkap, yang sebenarnya dia fungsi untuk membantu juga kaitannya dengan fungsi kulit itu sendiri, ya. Contohnya rambut, ya. Nah, rambut. Kenapa dia harus ada rambut? Ya, di sini dia sebagai organ persepsi sensori terhadap adanya suatu perubahan atau pelindung dari permukaan kulit tubuh. Ya, biasanya kalau kulit kita kesentuh sesuatu kan dia rambut akan bereaksi ya. Biasanya pada kondisi-kondisi dingin mungkin ya. Dan suka merinding gitu ya kan. Terus berdiri itu bulu rambutnya ya. Nah, itu helai rambutnya kan mulai berdiri. Itu sebagai respon pada kondisi dari permukaan kulit itu sendiri. Bahkan di beberapa kasus ya, rambut ini petanda penting Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat pada kasus kaki diabetes itu biasanya apa? Orang yang sudah mengalami neuropati terjadi apa? Kerontokan rambut. Nah, dampaknya apa? Dampaknya biasanya nanti pelan-pelan dia akan mengering kulitnya itu. Karena apa? Karena jadi neuropati pada sistem neuropati otonomnya itu tidak berfungsi ini kaitannya dengan apa? Menjaga kelembapan rambut maupun kelembapan kulitnya sehingga mudah rontok. Ya, nutrisi dan sebagainya tidak baik teraliri di daerah tersebut. Ya, gitu. Nah, yang tidak boleh kita lupakan juga di bagian dermis ini juga kaya dengan pembuluh limfatik. Ya, jadi selain arteri dan vena, ya ujung-ujung arteri dan vena di sini juga kaya dengan sistem limfatik yang peran utamanya nanti kaitannya dengan drainase. Ya, drainase ini diperankan oleh salah satunya adalah apa? Dari fungsi limfatik. Makanya kalau bengkak, edema pada luka ya, maka kita harus juga berikan manajemen kaitannya dengan apa? Aliran limfatiknya diperbaiki ya. Contohnya dengan apa? Bisa menggunakan kalau di kami itu ada namanya neuromuscular tapping limfatik. Jadi khusus untuk aplikasi untuk limfatik itu ada. Kadang-kadang teman-teman fisioterapi juga modifikasinya dengan apa? Dengan masase, ya, masase dipijet itu juga bisa mengurangi edema atau bengkak. Bisa juga dengan pengaturan posisi, ya, banyak manajemennya. Saya yakin teman-teman di keperawatan sudah memahami ini ya, termasuk salah satunya juga dengan menggunakan metode penyinaran itu juga bisa memperbaiki kaitannya dengan kelenjar aliran limfatik. Oke, lapisan yang paling bawah dari kulit itu adalah hipodermis. Ya, kalau di dermis tadi ada kaya dengan ujung-ujung kapilernya, ya, dan juga pembuluh darah. Nah, yang di bagian hipodermis ini juga kaya dengan pembuluh darah di sana ya. Neurosensorik juga lengkap, ada folikel rambut, ya. Eh, di sini biasanya juga ada tumpukan fatnya, tumpukan lemak, makanya disebut dengan lapisan subkutan. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya, kita akan pelajari dulu sebenarnya bagaimana fisiologi kulit itu sendiri. Ya, proses pembelahan itu mulai terjadinya di stratum basal. Ya, ini biasanya nanti pembelahan ini ada hubungannya dengan pergantian kulit baru. Ya, nah dimulai dari stratum basal ini. Di sini nanti keratinosit yang sudah mulai menua, dia akan didorong menuju ke bagian di daerah stratum basal. Ya, nanti akan lama-lama dia akan berpindah ke stratum granulosum. Yang ini nanti dia bentuknya menjadi pipih, ya, dan berlanjut ke stratum corneum yang akan terjadi pengelupasan kulit di squamosa kulit. Yang ini nanti akan jadi proses pembentukan lapisan-lapisan yang lapisan baru. Ya,
Nah, salah satu hal yang sangat penting di dalam proses untuk regenerasi jaringan kulit itu adalah suplai darah. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dermis ini mempunyai vaskularisasi yang baik. Artinya apa? Dia dibutuhkan sebuah asupan nutrisi maupun apa? Kondisi lingkungan yang menstimulasi terjadinya proses penyembuhan luka. Contohnya apa? Contohnya yaitu kondisi moist atau kondisi lembab. Ya, lembab itu tidak identik dengan basah. Ya, kalau basah nanti biasanya terjadi ke arah maserasi. Ya, jadi kulitnya tambah inflamasinya tambah meluas. Kulitnya tambah menjadi beber bahasa Jawanya itu ya. Nanti akhirnya terjadi apa? Pengelupasan permukaan kulit. Itu ya. Nah, kondisi moist itu dibutuhkan dalam rangka apa? Agar tubuh kita itu bisa memiliki kemampuan secara fisiologis untuk menghasilkan faktor-faktor pertumbuhan jaringan. Nah, kalau pada daerah dermis itu disebut dengan angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru. Ya, yang nanti pada akhirnya terjadilah granulasi. Nah, proses angiogenesis itu ada beberapa faktor pertumbuhan. Apa saja? Ada namanya VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. Juga ada beta VGF, yaitu beta fibroblast growth factor. Ya. Dan juga ada beberapa yang lainnya. Ini baru disebutkan dua ya. Ada TGF beta 1, disebut dengan transforming growth factor beta 1. Ada yang insulin like growth factor ya. Bahkan ada juga yang platelet derived growth factor atau PDGF. Ya, itu banyak. Yang pernah saya teliti itu pakai TGF beta 1 ya. Beta 1 itu sangat bagus sekali untuk proses granulasi. Ya, itu yang menyebabkan kenapa orang diabetes itu, kaki diabetes itu sulit sembuh. Penyebabnya apa? Karena TGF beta 1-nya orang kaki diabetes itu cenderung dia tuh turun. Yang berkebalikan dengan apa? Dengan luka kanker. Kalau luka kanker justru TGF beta 1-nya dia overekspresi. Itu yang menyebabkan apa? Luka pada kanker mudah terjadi perdarahan karena overekspresi dari pembuluh darah kapilernya karena TGF beta yang tinggi itu. Ya, itu. Jadi konsep-konsep ini tolong dipahami dengan baik sehingga nanti kalau Anda dipapar dengan berbagai jenis balutan, Bapak Ibu semuanya tidak terkecoh dengan produk. Ya, Bapak Ibu harus pandai-pandai memilih sesuai dengan kondisi jaringan dasar lukanya. Dia termasuk luka yang mana? Kan kita kenal ada luka akut, ada luka kronis, ada luka cancer. Luka cancer sekarang sudah klasifikasi tersendiri ya. Jadi dia nggak mau masuk akut, nggak masuk kronis. Tapi dia masuk klasifikasi luka kanker. Gitu ya. Kalau luka kaki diabetes, kemudian pressure injury itu kalau sudah kondisi kronis dia bisa masuk ke dalam kondisi luka kronis ya. Oke. Nah, ini adalah implikasi klinisnya Bapak Ibu yang pernah saya teliti. Semoga nanti bisa memberi apa gambaran kepada Bapak Ibu ya. Sebenarnya kapiler itu kepentingannya untuk apa? Nah, ini adalah contoh yang pernah kita teliti pada beberapa jenis luka. Kebetulan yang saya lihat ini adalah luka kaki diabetes ya. Nah, ini adalah yang A, itu adalah kondisi yang tidak neuropati pembuluh darahnya. Jadi kalau kita lihat itu bentuknya cantik ya Bapak Ibu ya. Lengkung seperti tongkat yang utuh begitu ya. Dia apa kencang berdiri seperti ini. Lurus begini ya. Kalau yang sudah mengalami neuropati itu contohnya yang gambar E ya bentuknya ini kan nggak beraturan begitu ya. Ini saling kari ini coba. Nah ini. Kalau ini kan bentuknya bagus ya, ini kenceng gitu ya, lurus kenceng begitu ya, seperti jari telunjuk ya. Kalau yang di E itu kan ada bengkok-bengkoknya. Nah, bengkok-bengkoknya ini penyebabnya adalah karena sirkulasi perifer yang tidak bagus ya, tidak baik. Ya, kalau saya menyebutnya ini bagian dari mikrosirkulasi yang ada di perifer. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada bendungan. Jadi antara arteriol dengan venulnya itu mengalami terjadi apa? Sumbatan.
Nah, kenapa apa yang menyebabkan sumbatan? Bisa karena gula darahnya sedang tinggi, bisa karena mungkin kolesterolnya tinggi. Efeknya apa? Akhirnya sirkulasinya nggak lancar. Dampaknya apa? Kesemutan ya. Kadang keluhannya panas malam hari karena ada inflamasi di sana ya. Nah, itu kenapa kita sebut dengan yang ini namanya tortuous capillary. Ya, itu. Kalau yang C itu yang sudah terjadi giant capillary. Ini bengkak ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat salingkar ini kan bengkak ya. Kalau yang H ini sudah bleeding. Terjadi apa? Perdarahan, hemoragi pada ujung-ujung kapiler. Yang pada akhirnya ini nanti akan berdampak terhadap apa? Proses penyembuhan dari permukaan perifer. Dalam hal ini adalah lapisan dari struktur permukaan kulit. Nah, ini kita bisa periksa di mana, Pak? Nah, ini gambar-gambar ini tuh kalau di kaki kita periksanya di jari kaki. Ya, biasanya antara kuku dengan lapisan kulit, antar batas antara kuku dengan kulit. Ini bisa kelihatan seperti ini. Ya, itu. Ini kebetulan sedang kita lakukan riset ini ya tahun ini dengan beberapa tim saya terkait dengan perubahan-perubahan bentuk ya pada kondisi kaki diabetes. Oke, tadi selain pembedaan apa ujung-ujung saraf ya. Anda ingat kembali Bapak Ibu ya, saraf ini sangat penting karena fungsinya untuk bisa menjadi apa? Fungsinya terkait dengan persepsi sensori. Ya, dengan menurunnya fungsi saraf maka akan berpengaruh juga terhadap sensitivitas permukaan kulit. Biasanya ini apa? Beresiko pada pasien-pasien yang mengalami neuropati. Ya, biasanya sudah jadi kondisi kronis, ada neuropati. Nah, ketika terjadi tusukan di daerah tersebut tidak terasa. Dampaknya apa? Bisa terjadi trauma atau injury pada permukaan kulit kakinya. Nah, ini kepentingan implikasi klinisnya ini Bapak Ibu. Kenapa kita harus tahu? Ternyata saraf itu sendiri, ingat ya kemarin ya, ada 3 neuropati yang terjadi. Neuropati motorik, ada neuropati sensorik, ada neuropati autonomik. Nah, kalau yang sensorik ini gampang biasanya. Dia nggak berespon terhadap sentuhan, ya ketika disentuh itu nggak kerasa. Terhadap apa namanya suhu hangat, suhu panas itu nggak kerasa. Itu yang sensorik. Kalau autonomik ini biasanya ada hubungannya dengan blood pressure, heart rate, ya, kemudian bengkak di daerah kaki, ya, fungsi penurunan fungsi apa berkemih gastrointestinal ataupun upper apa namanya di saluran urinari itu juga mempengaruhi. Termasuk apa? Kontrol pada fungsi ototnya. Biasanya apa? Kaki diabetes itu kecenderungannya apa Bapak Ibu? Mengecil kakinya jadi atrofi ya itu salah satu penyebabnya ada jadi neuropati motorik. Makanya salah satu intervensi keperawatan kita apa kalau biasanya ngajari pada pasien DM senam kaki ya itu dalam upaya untuk apa mempertahankan fungsi motorik sensorik dan juga otonomi pada daerah perifer ya itu ini kalau mau dilihat sendiri ujung-ujung sarafnya itu ada serabut saraf C, serabut saraf A delta, A alfa maupun A beta yang masing-masing ini punya peran yang spesifik. Ya, itu. Oke, ini tadi saya jelaskan. Nah, dari yang sudah saya paparkan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kulit ini memiliki beberapa fungsi. Yaitu fungsi pertama adalah fungsi perlindungan atau proteksi. Proteksi terhadap apa? Banyak hal. Bisa kuman, bisa bakteri, proteksi terhadap sinar matahari, proteksi terhadap adanya ancaman dari kondisi luar, ya. Itu semuanya melindungi fungsi kulit, ya. Kemudian ada juga fungsi imunologis. Ingat ya, tadi di lapisan kulit apa yang dia mempunyai fungsi imunologis? Sel Langerhans, ya. Itu yang memiliki peran dalam fungsi imunologis ya untuk membantu untuk mengaktifkan sel T dan sel betanya. Kemudian ada juga regulasi homeostasis, dalam hal ini ada keseimbangan cairan di permukaan kulit, fungsi endokrin dan eksokrin, dan juga fungsi sensorik, termasuk di dalamnya nanti ada beberapa indikator diagnostik yang bisa kita ukur dari permukaan kulit. Contohnya apa? Kelembapan kulit. Nah, itu bisa kita ukur. Contohnya lagi suhu di permukaan kulit. Ya, itu. Kemudian yang bisa kita ukur lagi indikatornya adalah ini apa? Kelembapan suhu
sama perubahan warna atau tekstur warna pada permukaan kulit. Itu juga bisa kita lihat adanya perubahan pada struktur dari permukaan kulit yang sedang mengalami proses regenerasi jaringan. Ya, biasanya yang khas itu merah ya. Kalau kuning itu kan jaringan mati Slav ya. Kalau hitam itu kan jaringan nekrosis atau coklat gitu kehitaman ya. Oke, rambut. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi rambut ini juga merupakan salah satu bagian dari permukaan kulit yang dia sebagai fungsi pelengkap. Ya, karena dengan rambut ini nanti kita bisa mengidentifikasi kaitannya dengan adanya beberapa komplikasi spesifik. Ya, itu biasanya kalau pada kaki diabetes cenderung rambutnya rontok. Ya, ini proses pertumbuhan rambut. Ya, dari fase aktif pertumbuhan disebut dengan anagen, katagen fase transisi, telogen pada saat dia fase istirahat, dan eksogen pada fase dia memasuki pertumbuhan baru dari rambut. Ya. Oke, kuku. Nah, kuku ini penting karena nanti kalau merawat luka pada kaki, biasanya juga ketemu dengan kuku kaki yang mengalami apa? Pertumbuhan abnormal. Biasanya kalau orang-orang diabetes tuh tumbuhnya tuh nggak beraturan, terus dia tebel kukunya itu. Nah, cara ngerawatnya juga berbeda, ya. Tidak seperti kita merawat kuku pada umumnya, ya. Itu. Jadi di sini kepentingan kita untuk belajar tentang kuku, ya. Ini adalah bagian-bagian kuku. Nah, tadi yang saya ceritakan itu untuk melihat pembuluh darah di daerah ujung kaki itu di sini, Bapak Ibu. Ini yang saling kari ini. Ya, ini kan ada warna putih ya. Nah, warna putih ini adalah biasanya perbatasan antara kutikula dan lunula inilah nanti kita bisa temukan tadi yang apa ujung-ujung pembuluh darah kapiler. Gitu ya, di situ. Nanti menggunakan alat namanya alat khusus, mikroskop khusus untuk melihat ini. Jadi nggak bisa pakai menggunakan mata telanjang. Jadi harus pakai alat khusus, nanti akan kelihatan butir-butiran apa bentuk-bentuk lonjongnya tadi itu. Yang menjadi salah satu indikator adanya perubahan pada permukaan kapiler pada di daerah ujung kuku. Nah, ini adalah anatomi kuku, Bapak Ibu ya. Nah, biasanya sering terjadi itu kukunya ini dia tumbuh tidak beraturan sampai masuk ke dalam permukaan kulit. Nah, akhirnya disitulah tumbuh kuman dan bakteri masuk di sana. Terjadi apa? Kerusakan integritas kulit atau jaringan yang lama-lama terjadilah apa? Infeksi. Biasanya orang Jawa dengan apa? Cantengan. Nah, itu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya gitu ya. Nah, nanti kalau perawatannya biasanya dicopot dulu kukunya itu ya. Untuk dicopot, dibersihkan ya sampai nanti bisa kita rawat dengan baik, jaga moisnya sehingga nanti pertumbuhan kukunya akan berjalan secara normal. Oke, ini pertumbuhan kuku. Nah, sekarang saya lanjutkan bagaimana fisiologi penyembuhan luka. Saya yakin Bapak Ibu semua sebagai seorang lulusan escape nurse ya sudah pernah belajar tentang namanya proses penyembuhan luka dari tahapan hemostasis, inflamasi, proliferasi sampai terjadi maturasi. Nah, yang ingin saya coba pertajam di sini, kepentingan kita apa sebagai seorang praktisi di bidang perawatan luka dari setiap masing-masing fase penyembuhan luka. Oke, saya mau ngajak diskusi sebentar dengan peserta. Oke, saya mau menyapa dengan Ibu Busmiati Intan, kelompok 2. Halo? Ya, siap, siap Oke, Ners. dari mana Ibu asalnya? Dari Sulsel. Oke, dari Sulawesi Selatan ya. Ya, Oke, biasanya kalau Ibu ketemu kasus luka, terutama luka-luka diabetes yang sudah mengalami terjadi gangren, sering ketemu ya, Ibu? ya sering. Sering ya. Biasanya menurut pandangan Ibu, dia masuk fase apa penyembuhan lukanya itu yang Anda temukan biasanya di kondisi di lapangan? Ya, diinflamasi. Inflamasi. Apa Ya, karakteristik dari inflamasi? di situ ada pembengkakan, Hmm, ada jaringan nekrotik, hmm, bisa bahkan saya dapatkan itu sudah berulat dan ada bau. bau. Yang khas bau Sudah ya. dinya, ya khas.
Sudah? Selupnya banyak Slap belajar. ya. Oke. Sudah Ibu? Sudah. Oke, baik. Nah, betul sekali Bu. Tadi jadi disampaikan bahwa salah satu indikator dari proses penyembuhan luka tadi ditemukan ada bau ya. Nah, itu termasuk fase inflamasi. Nah, sekarang kita mau pahami dulu ya nanti ya. Sebenarnya apa yang membedakan antara kondisi luka akut dengan luka kronis? Ya, terutama pada tahapan penyembuhan luka. Ya. Oke, kita bahas dulu di fase hemostasis. Nah, pada fase awal ini biasanya terjadi namanya vasokonstriksi. Kenapa itu terjadi? Karena usaha tubuh kita untuk melindungi agar pembuluh darah tadi itu tidak pecah, tidak mengeluarkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Maka dia melakukan namanya vasokonstriksi. Dengan cara apa? Dia melepaskan agregasi trombosit dan platelet, ya, termasuk nanti di situ akan terjadi pelepasan faktor pertumbuhan dan pembentukan matriks sementara, disebut dengan clot ini, ya. Itu tujuannya untuk membendung dulu biar nggak terjadi perdarahan. Nah, pada fase ini biasanya mulai terjadi paparan kolagen tipe 1, ya, mulai ada bekuan benang-benang fibrin, ya kalau kita lihat pada gambar ini, sehingga harapannya nanti apa? Bisa menjaga agar lingkungan ini untuk memfasilitasi sinyal dari biokimia yang ada di bawahnya. Ya, dia membentuk perlindungan. Nah, setelah masuk fase hemostasis, dia masuk ke fase inflamasi. Disinilah nanti akan dilepaskan neutrofil, ya, dilepaskan kemoakratan, dan terjadi vasodilatasi. Karena apa? Karena harapannya nanti sudah bisa mensuplai kebutuhan kondisi di dasar lukanya. Ya, di sini dilepaskan makrofag dan fagositosis untuk bersihkan luka dari benda-benda asing. Ya, jadi ada mekanisme pertahanan tubuh kita secara aktif untuk melawan adanya benda-benda asing tersebut, sehingga bisa mencegah terjadinya resiko infeksi. Nah, tadi yang diceritakan Ibu dari Sulsel mengatakan lukanya sudah mulai bau, ya, ada eksudat. Artinya apa di sana? Kerja makrofag dan fagosit sudah melemah, ya, kalah dia. Akhirnya terjadilah apa? Beberapa produk pada fase inflamasi itu, contohnya ya eksudat, pus, yang akhirnya itu nanti apa? Menghambat proses penyembuhan luka, sehingga dia akan berhenti di fase inflamasi, dia nggak maju-maju, nggak masuk ke fase proliferasi, terjadilah luka kronis, ya kan? Yang seharusnya kondisi luka itu apa? Kondisi luka akut selama 3 sampai 5 hari itu harusnya sudah masuk ke fase proliferasi, ya, itu. Nah, inilah yang membedakan nanti antara kondisi luka akut dengan luka kronis, ya. Kalau kita lihat dari, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini dari slide ini Bapak Ibu, yang sebelah kiri ini luka akut, yang sebelah kanan ini adalah luka kronis. Nah, ketika terjadi kondisi ketidakseimbangan pada kondisi sel dasar lukanya, faktor-faktor pertumbuhan seperti VEGF, ada TGF itu nanti juga akan terganggu. Di, akhirnya apa? Proliferasi tidak masuk pada fase berikutnya. Ya, akhirnya kalau nanti mau dipelajari lebih dalam ya, yang khas itu biasanya pada kondisi luka kronis MMP2, MM itu metrik metaloprotein 2 dan 9 itu juga akan meningkat, termasuk interleukin 1 beta dan tumor necrotizing factor alpha ini juga akan meningkat. Inilah yang menyebabkan kondisi luka semakin kronis. Gitu ya. Nah, ini harus kita pelajari dengan baik. Kenapa? Karena nanti manajemen perawatan lukanya, pemilihan primary dressingnya itu akan berbeda dengan kondisi yang lukanya akut. Ya, itu ya. Jadi hal seperti ini nanti coba kita akan kupas lebih detail ya, kaitannya dengan pemilihan dressing pada materi-materi berikutnya. Ya, nanti akan disampaikan oleh pembicara yang lain ya. Oke. Nah, sekarang pada kondisi luka kronis ini peran bakteri ini apa Bapak Ibu? Ya. Infeksi bakteri ini nanti maka akan menyebabkan apa? Reaksi proinflamasi akan semakin meningkat.
Ya, termasuk di sini akan terjadi peningkatan neutrofil dan makrofag. Makrofag tipe 1. Yang ini nanti harapannya dia berperan sebagai mediator antiinflamasi. Sitokin antiinflamasi ketika terjadi proses peperangan di dalam jaringan kita ini ya, pada kondisi luka kronis, harapannya inflamasi terkendali. Ya, ketika inflamasi terkendali, maka terjadi apa? Pembentukan jaringan baru. Kalau ini nggak terjadi, terjadilah apa? Penurunan proses angiogenesis. Jadi lukanya inflamasi terus, lukanya itu. Ya, inflamasi terus akhirnya jadi kronis. Ya, yang dilepas justru apa? Mediator, hasil-hasil produk dari inflamasi itu sendiri. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah proliferasi. Nah, kalau kita bicara proliferasi, ini biasanya ada hubungannya dengan proses angiogenesis. Ya. Nah, kalau kita bicara angiogenesis, itu diawali dengan terjadinya apa? Vaskularisasi atau pembentukan darah baru. Yang nanti dia menjadi cikal bakal terjadinya apa? Jaringan granulasi. Nah, biasanya setelah granulasi terjadi diikuti terjadinya apa? Epitelisasi. Nah, kalau granulasi itu jadi dari dasar luka, Bapak Ibu. Jadi dia tumbuhnya ke atas, namanya granuler. Kalau epitelisasi dia dari tepi. Yang tadi saya bilang, makanya epitelisasi itu terbentuknya dari jaringan epitel, dari tepi luka. Nah, nanti implikasi klinisnya apa? Ketika Bapak Ibu sudah menemukan jaringan itu warna dasar luka sudah merah, rata, ya, itu jangan senang-senang dulu. Wah, lukaku sudah merah, gitu jangan senang-senang dulu Bapak Ibu ya. Anda harus segera berpikir untuk merangsang proses epitelisasi. Jadi nanti memilih primary dressingnya itu harus benar-benar time waktu yang tepat ya. Bagaimana kapan kita berikan yang epitelisasi, kapan diberikan untuk yang granulasi. Tuh ya. Harapannya apa? Nanti ketika granulasi itu sudah tumbuh ke atas rata, epitel ini sudah menutup sempurna. Yang bawah ke atas, yang samping ke menang ke tengah. Karena epitel itu tidak mungkin tiba-tiba muncul di tengah Bapak Ibu ya. Dia pasti dimulai dari tepi lukanya dulu. Kayak nanti kalau aplikasi dressingnya ya dikasihnya dari tepi luka, jangan diolah-olahin di tengah luka, nanti nggak ada fungsinya. Lebih baik dari tepi luka. Itu ya. Biasanya pemberian beberapa jenis amnion itu bisa merangsang epitelisasi. Ya, dressing yang berbahan dasar amnion. Oke. Nah, pada fase proliferasi ini kolagen fibroblast diaktifkan. Ya, dari mana? Dari ujung-ujung ini ya. Tadi ingat ya, dermis itu kaya dengan ujung pembuluh darah. Ya, ketika ini jadi kerusakan, nanti akan diaktifkan beberapa growth factornya. Yang growth factornya akan mempengaruhi pengaktifan dari fibroblast dan juga kolagen. Beberapa juga asam hyaluronik yang nanti membantu di dalam proses proliferasi. Ya. Nah, pada tahap akhir nanti jadilah reepitelisasi yang membentuk apa? Lapisan epitel. Nah, langkah selanjutnya ketika bagian jaringan rusak ini sudah terisi penuh dengan kolagen, ini ya kolagen ya, maka di atasnya juga terbentuk dengan apa? Epitelisasi yang sempurna. Jadilah fase maturasi, remodeling. Nah, tadi yang saya bilang ya, kalau granulasinya itu tumbuhnya ke atas lebih tinggi dari epitel, itu nanti akan menyebabkan komplikasi lanjutan. Apa komplikasi lanjutannya? Bisa terbentuk eschar. Atau bisa jadi apa biasanya? Jaringan parut. Ya, itu biasanya seperti itu. Itu harus kita kendalikan. Jangan sampai itu terjadi. Kita harus kendalikan. Makanya kolagennya jangan terlalu distimulasi. Stimulasi juga epitelisasinya. Ya, yang harapannya nanti bisa terjadi keseimbangan proses penyembuhan lukanya itu ya. Ini fase remodeling ini butuh 1 bulan kalau pada kondisi luka akut ya. Tapi kalau pada kondisi luka kronis tergantung kondisi dasar lukanya. Makanya kalau kita bicara dalam tahapan penyembuhan luka pada kondisi kronis, luka kronis, yang apa? Yang kronis dikembalikan menjadi akut. Nah, ketika udah kembali akut, nanti tahapan penyembuhan luka itu bisa terjadi secara normal dan fisiologis ya. Itu. Oke, ini remodeling. Nah, dari yang sudah saya paparkan tadi, kita akan kenal ada beberapa jenis tipe penyembuhan luka. Ya. Ada yang pertama disebut dengan penyembuhan secara primer. Nah, kalau primer ini tepi ketemu tepi. Ya, ini namanya primer, penyembuhan secara primer. Kalau sekunder itu biasanya
ada sebagian luka ini hilang sehingga dia pertumbuhannya dari dasar luka. Nah, kalau ini cara gampangan menghafalkan ya. Kalau tersier itu kombinasi antara primer dan sekunder. Jadi dari atas dari bawah begini. Itu namanya tersier, penyembuhan luka secara tersier. Nah, dalam tahapan-tahapan ini nanti ada kaitannya dengan manajemen apa? Penyatuan dari dua tepi luka. Ya, itu biasanya kalau luka-luka insisi, luka apa namanya? Luka-luka insisi, lu- Jadi kalau kita bicara tentang penyembuhan luka, nanti biasanya kita butuh jahitan atau tidak. Ya, atau mungkin hanya butuh plester atau lem khusus untuk memberikan sebagai primary dressing-nya. Ya kan sekarang juga ada lem ya untuk menyatukan dua tepi luka ya. Itu. Nah, kalau misalkan ketemunya seperti ini, dia ada apa namanya? Ada cekungan seperti ini, tentu saja Anda harus berpikir, berarti saya harus merangsang proses apa? Angiogenesis untuk menumbuhkan luka yang berongga. Ya, nanti akan diajarkan lebih lanjut untuk primary dressing maupun secondary dressing-nya ya. Oke. Oke. Nah, ini contohnya Bapak Ibu gambar-gambar tipe penyembuhan luka ya. Ini yang termasuk penyembuhan luka secara primer, yang pertama ini. Yang kedua ini adalah penyembuhan luka secara sekunder. Yang ketiga ini adalah kombinasi keduanya, antara primer dan sekunder. Misalnya luka-luka pasca operasi laparotomi ya. Contohnya seperti ini. Ya. Oke, sekarang bagaimana faktor-faktor yang berkaitan dengan penyembuhan luka? Nah, kalau kita bicara tentang penyembuhan luka ini ada banyak faktor Bapak Ibu ya. Bisa lokal, bisa sistemik. Nah, kalau lokal berarti ada hubungannya dengan kondisi sekitarnya. Pertama, aliran darahnya bagaimana? Ya. Salah satu hal yang penting nanti harus Bapak Ibu ketahui adalah apa? Aliran darah baik di pembuluh darah besar maupun di pembuluh darah kecil yang disebut juga dengan kapiler. Itu makanya harus dilakukan apa? Pengkajian secara simultan antara keduanya. Kalau yang besar biasanya kita menggunakan ABI kalau di kaki ya. Menggunakan apa? Ankle brachial index. Kalau di daerah yang ujung kapiler kaki bisa menggunakan pemeriksaan kapileroskopi. Ya. Kemudian ada juga faktor oksigenasi, kelembapan luka, kemudian kondisi suhu luka. Makanya tadi suhu merupakan salah satu indikator apa? Di dalam kita melakukan monitoring penyembuhan luka. Ya. Kemudian kondisi tekanan, gesekan, dan juga adanya tarikan, benda asing, dan juga adanya infeksi pada dasar luka itu juga mempengaruhi di dalam proses penyembuhan luka. Faktor sistemik yang berpengaruh adalah usia. Semakin lanjut usia, biasanya apa Bapak Ibu? Proses penyembuhannya akan semakin lebih lambat dibandingkan pada usia produktif. Ya. Kemudian penyakit dasar yang menyertai seperti diabetes mellitus, nutrisi, ini penting ya, nanti akan kita bahas lebih detail setelah materi ini. Gangguan sensasi dan pergerakan, termasuk kondisi psikososial pasien. Jadi kalau ngerawat luka nggak boleh hanya fokus pada kondisi fisik Bapak Ibu ya. Kita harus perhatikan kondisi psikososialnya, ya termasuk spiritualnya. Dan juga beberapa obat-obatan tertentu yang juga nanti akan berpengaruh di dalam proses penyembuhan luka. Ya. Oke. Ini ada beberapa nilai laboratorium untuk pemeriksaan diagnostik yang sangat penting untuk kita gunakan sebagai salah satu indikator di dalam proses perawatan luka. Yang pertama adalah kadar Hb, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sel darah putih. Yang ketiga kadar trombosit, kadar albumin, termasuk fungsi ginjal juga harus diperhatikan ya, fungsi pemeriksaan lab bun dan kreatinin. Termasuk hasil kultur pada luka. Ya, itu harus juga diperhatikan. Ya. Oke, ini contoh-contoh dari beberapa jenis luka. Ya, ini luka yang akut. Contoh luka akut ini dari awal dia dilakukan hekting seperti ini, sudah menyatu jadinya seperti ini. Ya, ini contoh yang bisa menyatu antara dua tepi luka secara primary healing. Ya, oke, ini jadi contoh yang secondary healing. Oke, terima kasih untuk materi yang pertama. Ya. Terima kasih Bapak Heri Kristanto. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya kita tanya jawab ya. Untuk tanya jawab di season yang pertama ini saya buka 3 penanya.
Silakan Bapak Ibu yang sampun Pak. Oke. Nggak dapat konversinya ini ya. Ya. Baik Bapak Ibu, pada materi yang kedua ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan nutrisi pada penyembuhan luka. Ya. Oke. Jadi kita bicara nutrisi pada penyembuhan luka, harapannya nanti Bapak Ibu bisa memahami dan menjelaskan peran nutrisi di dalam penyembuhan luka, dimulai dari definisinya, pentingnya nutrisi, dan juga beberapa komponen yang dibutuhkan di dalam proses penyembuhan luka. Nanti saya tambahkan untuk materi yang terakhir adalah bagaimana menerapkan menghitung kebutuhan kalori. Gitu ya, itu yang penting. Sampai nanti apa? Kebutuhan kalori itu bisa disediakan dalam bentuk kebutuhan bahan penukarnya. Di bahan penukarnya seperti apa kalau saya misalkan mau makan 1.300 kalori atau mungkin 1.700 kalori, ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang nutrisi ini adalah salah satu kandungan gizi yang biasanya diperoleh dari beberapa sumber makanan dan minuman yang bisa membantu untuk menunjang fungsi kesehatan dan juga pembangunan sel tubuh. Ya. Nah, kaitannya dengan yang kita pelajari pada saat ini adalah untuk penyembuhan pada proses penyembuhan luka, baik pada tingkat seluler, struktur, proses imun. Ya, biasanya yang salah satu nutrisi yang sangat penting itu diantaranya untuk proses proliferasi itu adalah golongan zat besi dan zinc, protein, vitamin A, vitamin C, ya, juga beberapa nutrisi yang berfungsi untuk meningkatkan respon kekebalan tubuh, ya, itu. Nah, ini nanti menjadi salah satu kunci intervensi kita di dalam proses perawatan luka. Nah, kenapa penting nutrisi ini? Karena di setiap fasenya, fase penyembuhan luka itu dia membutuhkan apa? Asupan nutrisi yang berbeda. Contohnya pada fase inflamasi, kita butuh kalsium, kalium, dan juga beberapa vitamin. Yaitu ada vitamin A, E, dan protein. Ya. Kemudian pada fase proliferasi kita butuh vitamin B kompleks ya, dan juga zat besi. Nah, pada fase maturasi vitamin C, vitamin E, zinc, dan juga air ini juga diperlukan di dalam membantu untuk proses penyembuhan luka. Ya. Kalau kita ingat dulu waktu belajar tentang nutrisi, ada apa? Ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Ya, kalau makro itu kan ada golongan karbohidrat, lemak, protein, ya. Kemudian ada mikro itu kayak golongan multivitamin, yaitu termasuk golongan vitamin, ya, mineral itu termasuk mikronutrisi, ya. Nah, kondisi yang bisa menghambat di dalam proses penyembuhan luka salah satunya adalah kondisi malnutrisi. Jadi ketidakadekuatan asupan nutrisi, contohnya penurunan asupan protein, pada protein ini menjadi apa? Bahan dasar untuk proses pembentukan jaringan baru, baik pada fase proliferasi, sintesis kolagen, kinesis, juga fase proses remodeling, ya itu. Termasuk kondisi kekurangan karbohidrat juga akan mempengaruhi ini ya kaitannya dengan kebutuhan energi di dalam kita untuk proses penyembuhan luka. Nah, ketidakadekuatan intake lemak ini nanti akan terjadi mempengaruhi kaitannya dengan metabolisme ya hipermetabolisme terjadi pemecahan di sana yang akan menyebabkan defisiensi pada vitamin A, D, E dan vitamin K yang semuanya ini dibutuhkan di dalam proses penyembuhan luka. Ya. Kemudian protein ini sangat dibutuhkan ya pada kondisi kaitannya dengan apa namanya fungsi leukosit, fagositosis, pelepasan makrofag ya, limfosit, monosit ya, yang ini semua bahan dasar dari apa? Sistem imun. Nah, kalau terjadi malnutrisi pada protein, maka terjadi penurunan apa fungsi imunnya sehingga apa? Meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Aktivitas seluler juga akan menurun sehingga sintesis kolagen dan maturasi juga akan terganggu di sana. Ya, kita ingat kembali salah satu fungsi di sini juga fungsinya adalah makrofag ya. Tadi dalam tahapan penyembuhan luka untuk proses fagositosis yang dia perannya sebagai antimikroba
di dalam tubuh kita, melepaskan T-limfosit, ya. Kemudian ada juga sitokin tertentu yang dilepaskan yang dia fungsinya untuk men-trigger adanya respon dari sel yang mengalami proses penyembuhan luka. Ya. Nah, protein ini ketika ada luka itu bisa lepas ke luka itu sendiri. Salah satu produknya apa? Adanya eksudat. Jadi hasil dari salah satu metabolisme di daerah luka itu adalah yang disebut dengan eksudat. Nah, eksudat sendiri itu sebenarnya komponen dari protein. Ya, kalau dari hasil beberapa dokumen literatur disebutkan, ya, 50% total protein serum itu kehilangan ini bisa menyebabkan kekurangan serum albumin sehingga perfusi jaringan terganggu, ya, nutrisi, osmotik, akumulasi cairan di daerah interstisial juga akan mengalami perubahan yang menyebabkan adanya gangguan pada aliran darah kapiler. Yang ini nanti akan berisiko apa? Kalau ada edema bengkak, meningkatkan risiko jadinya luka baru akibat tekanan yang berlebihan pada dasar lukanya. Kemudian yang berikutnya, konsumsi protein sebanyak 100 gram per hari. Ini direkomendasikan, ya. Kaitannya nanti dengan untuk menstabilkan tekanan onkotik intravaskuler dan seluler. Yang harapannya nanti bisa membantu ya kaitannya dengan proses perpindahan pada membran sel. Jadi kalau kita ingat kembali ya, sel itu kan ada dinding selnya Bapak Ibu ya di bagian tepinya itu. Nah, di membran selnya inilah nanti dia akan terjadi proses metabolisme yang akan membawa beberapa komponen matrik nutrisi yang untuk masuk ke dalam inti selnya. Sehingga nanti di sana akan dia bekerja untuk proses regenerasi jaringan. Nah, beberapa faktor pertumbuhan itu nanti akan dilepaskan diproduksi di situ. Di dalam inti selnya itu dilepaskan dari dalam sana dia akan proses terjadi regenerasi seluler sampai jaringan baru terbentuk. Nah, kekurangan albumin ini juga akan mempengaruhi di dalam proses proliferasi sel. Demikian juga dengan karbohidrat. Biasanya kalau kita ketemu dengan orang dengan luka itu ahli gizi nulisnya kan TKTP ya, tinggi kalori, tinggi protein gitu ya. Yang penting tidak ada faktor penyakit yang mendasari. Kalau ada faktor penyakit mendasari, kalorinya harus TK-nya harus diperhatikan, tinggi kalorinya harus diperhatikan. Jadi nggak boleh sembarangan. Karena nanti akan berpengaruh terhadap ini salah satu komponen dari karbohidrat. Ya, biasanya mereka yang punya background diabetes mellitus, yaitu kalorinya harus dihitung dengan baik, yang sesuai. Ya harapannya dia nggak kelebihan. Kalau kelebihan nanti justru akan memperberat kondisi tubuhnya itu sendiri yang bisa berdampak terhadap kegagalan di dalam proses penyembuhan luka. Ya, itu. Sehingga asupan kalori itu direkomendasikan sekitar 30 sampai 35 kilokalori per berat badan per harinya. Ya, itu. Kalau misalkan berat badannya 50 ya berarti kurang lebih 1.500 kilokalori. Tapi nanti kalau ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan ada diabetes, ada hipertensi, ada beberapa komponen yang harus juga diperhatikan dalam asupannya. Ya, itu harus dihitung ya nanti akan saya ajarkan di slide yang paling akhir ya penghitungannya. Kemudian lemak. Lemak ini tidak semerta-merta tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Sebenarnya lemak ini juga masih dibutuhkan ya, utamanya untuk apa? Ya, kondisi-kondisi tertentu ya itu biasanya dibutuhkan juga untuk mempertahankan kondisi berat badan, biasanya dia sebagai cadangan sumber energi. Ya itu sebagai cadangan sumber energi ya, tetapi tidak boleh berlebihan ya, nanti dia juga akan berpengaruh di dalam kaitannya dengan penyembuhan luka. Kemudian asam amino ini juga merupakan salah satu komponen protein yang penting ya, yang berperan sebagai prekursor oksidan nitrat dan polin untuk kaitannya dengan pengendalian proses inflamasi dan sintesis kolagen. Ya, jadi arginin ini juga merangsang produksi dan sekresi hormon pertumbuhan serta aktivasi dari sel T yang memainkan peranan melalui sifat metabolik, enzimatik, antioksidan dan kondisi imunologi. Nah, contohnya glutamin. Nah, glutamin ini dia melindungi pada kondisi resiko infeksi dan inflamasi dengan meningkatkan protein. Glutamin juga sebagai prekursor dari glutation, antioksidan. Mohon maaf nih yang atasnya salah ketik ya. Kemudian
beberapa glutamin ini juga terlibat di dalam fase inflamasi pada tahapan proses penyembuhan luka. Ya, contohnya L-arginin ini juga merupakan asam amino yang penting nanti di dalam proses penyembuhan luka, kaitannya dengan perannya dalam sintesis protein struktural. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C juga sangat penting di dalam mengoptimalkan respon imun. Ya, dalam hal ini untuk meningkatkan fagositosis dan juga sebagai antioksidan dalam hal untuk merusak radikal bebas. Vitamin C ini juga merupakan salah satu faktor esensial di dalam pembentukan sintesis kolagen. Ya, ini komponen vitamin mineral yang sangat dipentingkan di dalam penyembuhan luka. Sehingga nanti pesan saya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ini tindakan mandiri ya Bapak Ibu ya. Jadi vitamin, kemudian suplemen itu tidak tergolong obat, tapi dia termasuk apa? Pangan fungsional. Sehingga perawat boleh memberikan secara mandiri. Ya, di dalam kita memberikan treatment perawatan luka. Itu boleh mandiri. Albumin juga bukan golongan obat. Ya, itu contohnya beberapa suplemen yang mengandung albumin kan banyak ya. Itu boleh diberikan oleh perawat dalam praktek mandirinya. Ya, itu sehingga nanti harapan saya Bapak Ibu bisa berkreasi dari sini. Bahkan kalau dikaitkan dengan aspek psikologis ya, tadi ada beberapa makanan itu yang dia beberapa protein di dalam makanan itu yang juga dia bisa mengendalikan kecemasan Bapak Ibu. Saya pernah baca jurnalnya itu. Bahkan sudah menjadi evidence based practice di luar. Ya, itu cuma di kita belum terlalu banyak yang memperhatikan itu. Jadi dengan memperhatikan jenis makanannya itu juga bisa mengendalikan faktor stres, faktor psikologisnya. Yang itu nanti juga akan mengendalikan apa? Kadar kortisol di dalam tubuh pasien itu sendiri sehingga mediator proinflamasi bisa terkendali dengan baik ya, yang harapannya bisa membantu di dalam proses penyembuhan luka. Kemudian ada vitamin A. Nih ya, vitamin A ini bagus untuk perbaikan sel imun, fibroplasia dan juga epitelisasi ya. Kemudian ada juga golongan vitamin B6, tiamin, riboflavin, pirexodosin, kemudian ada golongan tiamin, riboflavin, vitamin B12 ya. Ini penting untuk sintesis matrik kolagen. Ya, itu. Kemudian vitamin E biasanya kontraindikasi untuk luka dekubitus ya. Vitamin E ini juga sebagai antioksidan ya. Tapi biasanya pemberiannya harus dengan dosis tertentu harus diperhatikan ya. Jangan sampai nanti justru dia akan menghambat ya kaitannya dengan kondisi-kondisi luka tertentu, contohnya luka dekubitus ya. Vitamin K ini esensial ya di dalam proses pembekuan darah sehingga pada fase inflamasi ini sangat dibutuhkan vitamin K ini ya. Oke. Kemudian ada juga zat besi ya pada kondisi iskemik jaringan itu kekurangan zat besi ini bisa berdampak memperparah kondisi iskemik. Ya, biasanya banyak nekrotik, banyak selaf ya. Itu mengindikasikan ada banyak kondisi jaringan yang iskemik. Ya, sehingga kita perlu optimalisasi perfusi jaringan ya dengan pemberian zat besi. Ya. Zinc. Nah, ini zinc juga penting. Dia merupakan salah satu mineral yang sangat penting di dalam proses inflamasi, aktivasi antibodi dan juga limfosit. Ya. Ini pemberian zinc yang minumannya mengandung zinc ya. Peran nutrisi ini sangat penting Bapak Ibu kalau kita penyembuhan luka, sehingga nanti pada setiap tahapan penyembuhan luka Bapak Ibu harus perhatikan kaitannya dengan pemberiannya. Ya, apakah dia butuh vitamin C, apakah dia butuh vitamin A, vitamin K, ataupun kaitannya juga dengan pemberian asupan nutrisi yang seimbang antara kebutuhan makronutrisi dengan kebutuhan mikronutrisinya. Ya, sehingga nanti berkontribusi di dalam kaitannya dengan penyembuhan luka. Nah, ini yang penting. Sebagai seorang praktisi di bidang perawatan luka, Bapak Ibu harus bisa merencanakan kebutuhan asupan nutrisinya dengan baik. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu pahami adalah hitung kebutuhan kalori. Yang pertama dilihat dulu tinggi badannya. Tinggi badannya itu berapa? Apakah dia kurang dari 160 untuk laki-laki atau lebih? Kalau dia lebih, menggunakan rumus yang ada koreksinya 90% ini. Jadi 90% kalikan tinggi badan dikurangi 100. Misalkan tinggi badan saya 150. 170. Maka ketemunya berapa?
70. 170 kan dikurangi 170 ya. Nah, 70 ini dikalikan 0,9. Ketemulah berat badan idealnya. Gitu ya. Berat badan ideal seperti itu. Nah, dikatakan normal jika dia berat badan idealnya kurang lebih 10%-nya. Jadi misalkan ketemunya BBI-nya 65, misalkan 65. Berarti 10%-nya adalah berapa? 65 dikurangi 6,5 atau 65 ditambah 6,5. Itu tentang itu berat badan idealnya. Ya, itu berdasarkan penghitungan BBI. Kalau itu berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat satuannya meter. Nah, ini adalah parameternya. Dikatakan berat badan lebih itu kalau lebih dari 23. Itu untuk penghitungan berat badan ideal berdasarkan indeks massa tubuh. Nah, kita simpan dulu hasil penghitungan berat badan ideal dan IMT-nya. Kita akan melakukan koreksi dulu. Faktor-faktor yang menentukan kebutuhan kalorinya. Tadi saya sampaikan ya, kebutuhan kita adalah 30-35. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan itu hanya 25 kalori per kilogram berat badan. Misalnya berat badan saya adalah 60. Misalkan 60 kali 30 berarti 1.800 kalori. Itu kebutuhannya. Disimpan dulu. Nah, sekarang kita akan koreksi berdasarkan usia. Kebetulan usianya Pak Heri itu 44 tahun. Berarti ada di dekade yang pertama. Perlu dikurangi 5%. Berarti 5% dari apa? Dari 1.800 kalori. Ya, nanti dihitung sendiri ya matematikanya ya. Oke. Kemudian koreksi berikutnya adalah aktivitas fisik. Kebetulan saya termasuk yang olahraga. Saya seminggu itu 3-4 kali olahraga. Ya, saya masuk di kategori sedang, 30%. Ya, aktivitas sedang. Berarti 30% ini harus ditambah, bukan dikurangi. Kalau tadi kan kalau usia kan dikurangi. Kalau yang aktivitas fisik ini ditambah. Berarti 30% dari 1.800 nanti ditambahkan. Mohon maaf, ya betul. Sebentar ya. Ya betul, dari 1.800 karena kebutuhan saya di situ. Ya. Oke. Kemudian berat badan. Kebetulan berat badan saya ini kalau saya hitung IMT saya itu termasuk yang ideal. Saya ada di 22 IMT saya. Berarti saya termasuk yang tidak gemuk dan tidak kurus. Nah, itu. Ini ada aturannya. Kalau gemuk itu dikurangi 20-30%-nya. Kalau kurus itu ditambah 20-30%-nya. Nah, karena saya termasuk apa namanya? Termasuk yang ideal tadi MT-nya, saya tidak perlu pengurangan maupun tidak perlu penambahan. Ya, itu. Kehamilan ini nggak ada karena saya bukan perempuan. Ya, adanya infeksi, saya tidak perlu tidak ada komplikasi, misalkan tidak ada komplikasi ya. Oke, indikatornya apa? Dilihat dari suhu tubuh. Kalau suhu tubuhnya meningkat 1 derajat, tambahkan 13%-nya untuk 1 derajat Celciusnya. Itu. Nah, ini contoh penghitungannya Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan ya. Misalkan di sini itu dia pakai yang IMT ya, berat badannya hanya 45, tinggi badannya 155. Ketemunya IMT-nya 18,73, berarti dia termasuk yang yang normal. Normal tadi di batas bawah. Ya, termasuk badan normal, tinggi badan ini. Nah, dihitung ini satu ya, BBI-nya berapa? Kalori basalnya 25 kalori kali 49,5. Ketemunya ini ya, berat badan idealnya kan 49,5 ya. Kalau di basalnya sekian. Nah, koreksinya aktivitasnya ringan ditambah 10%, usianya 45 dikalikan 5% dikurangi. Kalau aktivitas kan ditambah ya, kalau usia kan dikurangi tadi ya. Kebutuhan totalnya adalah 1.000 dibulatkan ke ganjil Bapak Ibu ya. Jadi pembulatannya pakai ganjil, bukan pakai genap. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ketemu 1.300 ini gimana Pak? Saya menyiapkan menu makanannya untuk pasien. Nah, di dalam buku bahan penukar itu sudah ada, ini untuk pemula ya, untuk pemula itu sudah ada aturannya seperti ini. Saya ambil yang 1.300 kalori yang saya lingkar ini. Isinya apa? Oh, di sini pagi itu 1 porsi nasi penukar
kemudian ditambah dengan lauknya tuh ikan satu penukar, ada sayur satu penukar. Nggak perlu makan buah dulu di pagi hari, nggak perlu minum susu. Nah, pertanyaannya, satu penukar ini apa-apa isinya? Nah, kita ingat kembali ya, makan itu kan 3 kali sehari, ada pagi, ada siang, ada malam. Nah, tadi total kebutuhan seharinya adalah 1.300 kalori. Nah, sekarang kita lihat, satu penukar karbohidrat itu adalah 175 kalori. Itu identik dengan nasi 3/4 gelas. Ini nasi yang sudah matang, bukan nasi yang baru dimasak. Ya, sudah matang itu nasi 3/4 gelas. Jadi gelasnya gelas yang aqua kecil itu loh ya, itu gelas aqua seperti itu ya. Nah itu di 3/4 saja itu sudah 175 kalori. Ya, oke, saya pakai nasi misalkan. Kemudian lauknya itu satu penukar. Satu penukar lauk itu sudah 75 kalori. Misalkan saya pakai tahu. Tahu satu potong ini ternyata 75 kalori. Kalau 175 ditambah 75, ketemunya berapa? 250 kalori. Ya, oke. Ditambah misalkan dengan saya tambah dengan ini, ada telur. Ini telur satu, sudah 50 kalori. Berarti 50 kalori, tadi kan 250 ya, ditambah telur sudah 300 kalori. Nah, ditambah sayuran, ini kan satu penukar ya. Satu penukar sayuran misalkan. Oh, saya misalkan sayur bayam aja. Ternyata dia satu mangkoknya itu 23 kalori. Berarti 325 kalori energinya. Ya, pagi tidak ada buah, cukup. Berarti satu porsi paginya itu 325 kalori. Terus nanti disesuaikan Bapak Ibu ya, untuk siang dan malam. Ini kan ada satu penukar, satu penukar, satu penukar. Kalau bosan nasi boleh diganti dengan apa? Roti ya. Diganti dengan apa namanya? Mie ini juga boleh. Ya, itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau tahunya tadi itu digoreng, Pak. Nah, itu berapa kalori ya Pak ya untuk apa namanya? Untuk ininya, untuk minyaknya itu. Nah, ini ada aturannya Bapak Ibu ya. Satu satu minyak kelapa ya atau satu sendok margarin itu sudah menunjukkan 50 kalori. Nah, berarti tadi kan 350 misalkan. Saya tadi tahunya itu digoreng 50 kalori sendiri. Berarti sudah 400 kalori. Itu. Nah, sehingga nanti strateginya itu harus diperhatikan apa? Cara memasaknya. Wes gak usah digoreng aja biar tidak terlalu banyak kalorinya. Berarti cukup direbus misalkan. Ya, direbus begitu. Ya, itu. Nah, nanti misalkan ya, sampai total satu harinya itu ketemu berapa? 1.200 kalori, Bapak Ibu. Nanti biasanya diselingi ya, pagi sama siang di jam 10 ada snack. Nah, snacknya itu misalkan saya makan buah, misalkan. Saya makan buah pisang. Oh, ternyata satu penukar dari buah pisang ini ada 50 kalori. Nah, nanti dijumlah sehari itu Anda makan berapa banyak kalori. Nah, ini adalah cara jadul ya. Itu cara jadul ya. Jadi zaman dulu itu kan tidak ada teknologi Bapak Ibu ya. Nah, pada zaman sekarang ini sudah banyak AI atau artificial intelligence ya. Ada ChatGPT, ada Gemini, wis banyak sekarang itu ya. Nah, itu yang saya ajarkan ke pasien-pasien saya biasanya. Nggak usah takut Bapak Ibu. Saya mesti bilang gitu, nggak usah bingung ngitung kepenukarnya. Bapak Ibu sekarang makan, ya makan aja coba, ngambil sedikit-sedikit dulu. Habis itu difoto. Nah, difoto, nanti tanyakan ke ChatGPT atau kemana, gitu ya. Ke Gemini juga boleh. Nah, tanyakan ini berapa kalori, gitu ya. Nah, itu sangat membantu sekali, Bapak Ibu. Itu saya terapkan di diri saya sendiri. Itu. Antara teori yang tadi dengan bahan penukar itu saya terapkan dengan pakai ChatGPT itu saya foto gitu, saya tanyakan ke situ, ternyata nggak jauh beda jumlah kalorinya. Saya nak perintahnya begini biasanya, tolong hitung jumlah kalori dalam makanan ini gitu ya. Nah, nanti terus dia bisa menghitung, dia bisa prediksi. Ternyata yang saya hitung dengan manual dengan yang dikeluarkan ChatGPT itu nggak jauh beda.
nggak terlalu berbeda jauh selisihnya. Nah, ini sangat membantu sekali, terutama untuk siapa? Untuk orang awam ya. Kalau untuk orang kesehatan kita masih bisa pakai bahan penukar ya. Tapi kalau orang awam sulit, mereka kadang nggak telaten ya menghitung hitungnya itu adalah sesuai dengan yang dihitung. Di situ masih butuh perawat untuk menghitung. Tapi ketika sudah memecah ke beberapa segmen porsi makanannya itu bisa perannya oleh pasien itu sendiri. Itu ya. Nanti juga diimbangi dengan olahraga, dengan aktivitas yang itu nanti membantu mereka di dalam memanajemen asupan nutrisinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sejawat semua untuk sore hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Tia sebagai moderator. Baik, terima kasih. Banyak gitu. Oke. Gitu maksudnya. Gitu kan kita kadang ke pasien Ya, kan boleh makan putih telurnya yang agak banyak. berarti Untuk Bapak bisa tingkat kuranginya proteinnya. di karbohidrat dan lemaknya. Oke. Jadi misalkan Oke gini, gitu. Mm-mm. nasinya kan 3/4 tadi ya, 175 kalori. Mungkin Bapak mau potong 25 kalori untuk diambil ke protein, dipindah ke protein. Berarti Bapak nasinya dikurangi dari 3/4 itu bisa menjadi setengahnya saja, setengah gelasnya. Yang 1/4-nya itu pindahkan untuk kalori yang di proteinnya tadi. Nah, lihat di bahan penukar kembali. Yang 25 itu saya mengambil apa? Oh, separuh telur itu sudah separuh dari 50, berarti kan 25 kalori ya. Tambahkan di sana. Oke, bisa dipahami ya Pak Bayu ya? Oke, ya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Heri dan Pak Bayu. Baik Bapak Ibu, waktu sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Heri Kristanto atas waktunya dan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum